Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan karena Allah, wabil khusus Bapak Camat dan Bapak Lurah atau yang mewakili Ketua DKM Masjid An-Nas Bapak Rahmat Sobari, Ustazah Eliatin Mahmudah, Ketua Majelis Taklim Darussalam, Ketua Majelis Taklim Al-Itqan, Ketua Majelis Taklim Al-Husna yang tidak bisa semuanya kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Isra dan Mi'raj ini adalah satu hal yang fardu kifayah untuk dirayakan. Terlebih di zaman sekarang kita butuh mensiarkan simbol agama. Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa besar yang sebagian wajib untuk kita imani. Maknanya, kalau ada orang mengatakan Nabi tidak Isra, maka ulama sepakat menghukuminya murtad. Nabi nggak Isra tuh murtad sudah. Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, zakatnya nggak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, rugi. Sedekahnya nggak ada manfaatnya. Jadi ketika kita sebagai tokoh masyarakat atau orang yang diberikan amanah untuk bisa mengadakan Al-Isra wal Mi'raj, maka kita wajib mengadakannya untuk menggugurkan kewajiban, menggugurkan fardu ain bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk merayakan Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena kisah Isra ini diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi surat khusus, namanya surat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah salah satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya berkali-kali di dalam satu ayat. Selain daripada ayat kursi yang saya temukan ya ini, Subhana, Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Allah. Alladzi, yang isim mausul menunjukkan kepada Allah. Asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Bi'abdihi, hi hambanya, nyanya kembali kepada Allah. Lailan, pada malam hari, menunjukkan keutamaan malam. Makanya baca Quran di malam hari itu lebih afdal daripada di siang hari. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Orang baca Quran malam tuh enggak sama pahalanya Ibu dengan orang baca Quran di siang hari. Malam hari itu lain. Nabi dan Rasul diangkat pada siang atau malam hari? Isra dan Mi'raj siang atau malam? Dan kata para ulama, enggak ada wali diangkat jadi wali, ya, dilantik gitu jadi wali, diangkat derajatnya melainkan di malam hari. Al-Quran turun siang, pagi atau sore? Malam, ya. Jadi malam hari ini istimewa. Lailam minal masjidil haram, dari al-masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada al-masjidil. Kenapa disebut al-masjidil aqsa? Al-aqsa bima'na al-ab'ad, yang paling jauh. Karena belum ada Masjid An-Nas waktu itu ya. Kalau sudah ada Masjid An-Nas tuh, ya inilah yang paling jauh gitu. Nah ya, jadi Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang paling jauh. Alladzi barakna, yang kami berkahi. Nah, yang memberkahi siapa? Allah lagi, nyebut dirinya lagi.
haulahu linuriyahu, untuk kami menunjukkan. Yang menunjukkan siapa? Allah. Apa yang ditunjukkan? Bukti-bukti kekuasaan Allah. Min ayatina, bukti-bukti kekuasaan kami. Allah lagi nggak? Allah lagi. Jadi setidaknya sudah 7 kali dalam satu ayat ini Allah mengatakan saya. Ini menunjukkan peristiwa yang agung yang harus kita pelajari. Ya, jadi orang yang mengingkari Isra kafir. Sebaliknya orang yang mengingkari Mi'raj tidak dihukumi murtad. Kalau ada orang bilang, saya percaya Bib sama Isra, tapi saya mengingkari Mi'raj, dia statusnya nggak kafir, tapi mubtadi', fasik. Orang ahli bid'ah yang fasik. Maka kalau ada sekelompok orang ya, di masyarakat kita mengatakan, buat apa kumpul-kumpul Isra dan Mi'raj, buat apa kumpul-kumpul Maulid Nabi, diemin aja ya, jalanin aja. Kenapa? Karena ini wajib kifai, fardu kifayah. Kecuali dia sampai main kekerasan, nah itu harus kita laporin sama camat, sama lurah dan lain sebagainya. Ya betul ya. Iya, itu kejadian soalnya. Saya kemarin di Pulau Gebang dicurhatin, Bib, di kampung saya di Malang. Itu kita lagi yasinan, lagi tahlilan, kopi ditendangin sama orang. Jadi orang 3 datang nendangin kopi. Nah, ini kenyataan nih, ya. Ya itulah edukasi di masyarakat harus ditingkatkan untuk sama-sama kita menghargai perbedaan, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan karena Allah, Isra dan Mi'raj ini terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Namun mayoritas ulama mengatakan di bulan Rajab, ya. Bib, tapi ini belum tanggal 27. Ya nggak apa-apa. Orang pengen bikin kajian tentang Isra dan Mi'raj mah bulan apa aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman momentum ini kita kudu ngingetin sama orang banyak, terutama sama anak-anak muda, ya. Jangan sampai nih gara-gara mau pilpres jadi lupa Isra dan Mi'raj. Ini sahabat apa yang kita ikutin? Sahabat Rasulullah, bukan sahabat 1, 2, 3. Yang kita ikutin jadi jalan hidup kita itu sahabat Rasul. Itu barometer ukur kita. Jadi boleh kita kontestasi pemilihan, akan tetapi acara begini harus ada. Kesian Nabi Muhammad nih kita tinggalin. Nabi Muhammad yang nyelamatin kita selama-lamanya kita tinggalin buat yang nyelamatin kita mungkin dalam tanda kutip 5 tahun. Jadi jangan ditinggalin Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah Masjid Anas ini mengadakan, ya, ini satu hal yang pertama kali patut kita apresiasi. Hadirnya juga ada tokoh masyarakat hadir di sini. Moga-moga hadirnya pas bukan mau pemilihan doang, ya. Jadi tiap pengajian maunya hadir, ya. Itu namanya membangun trust and leadership. Kita membangun kepercayaan di masyarakat yang modelnya begitu, ya. Kalau nongol, saya kadang begini, Pak, spanduk banyak banget Pak. Ya kan, saya kan tinggal di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan tuh. Iya, ya, bingung juga nih siapa, gua kagak pernah lihat di pengajian perasaan ya. Tiba-tiba pakai peci, kan kita jadi bingung. Nih siapa? Tapi kalau dia hadir di pengajian, ya kan, dia oke lah, dia sibuk, paling enggak sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali nyempetin, masa sholat jamaah di masjid kagak bisa? Ya, kan calon pemimpin, ya, yang akan kita gugu dan kita tiru. Bangga rasanya kita kalau ngelihat peci hitam, celana hitam, baju putih, ya, sholat di masjid. Nah kayak begini nih, ya, oke ya, iya. Jadi jangan sekarang doang gitu Pak, ya, jangan sekarang doang datangnya gitu. Kenapa? Karena gini, majelis-majelis ilmu, sholat seperti sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, sholatnya disaksikan malaikat. Nah, calon pemimpin kita, ya kalau mau disupport sama Allah, ada jangan ribut Bu, ayo tengok bahaya lu. Ya udah. Jadi yang diikuti itu sahabat 1, 2, 3 atau sahabat Nabi? Bener ya?
Iya, begitu dah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi 27 Rajab. Di bulan Rajab ini spesial, Ibu. Tahu kenapa? Pertama, bulan Rajab ini Isra dan Mi'raj. Dua, ibu dan bapak Nabi Sayyid Abdullah dan Siti Aminah itu terjadi hubungan biologisnya di bulan ini. Coba hitung 9 bulan dari Rajab. Bulan apa? Kagak tahu. 9 bulan dari bulan Rajab itu Rabiul Awal. Ini kalau kagak ada hubungan biologisnya, sebabnya ini ya Nabi Muhammad nggak ada. Jadi ini bulan yang diberkahi, bulan yang dikategorikan sebagai bulan suci ya. Jadi harus dimuliakan. Mekah suci, bikin pahala di Mekah sama nggak dengan bikin pahala di Pamulang? Beda. Sholat di Pamulang mah ya begitu dah. Ya, kalau sholat di Mekah mah pahalanya 100.000, bukan di Masjidil Haram doang, di kota Mekah semuanya. Makanya Masjidil Haram diluasin, tetap aja namanya Al Masjidil Haram. Biar kata udah sampai belakang, ya itu namanya Al Masjidil Haram. Kenapa? Ya karena pahalanya kata Imam Suyuti emang 100.000, mau di hotel, mau di mana gitu ya. Jadi istimewa. Nah, waktu yang mulia juga harus kita istimewakan, tidak berbuat maksiat. Nah, Isra dan Mi'raj ini terjadi posisinya Nabi lagi di dekat Ka'bah. Ini yang saya ingin highlight sedikit, bahwa orang di zaman itu apakah gak ngelihat apa bagaimana, apa ditutupin ya, apa dibikin tidur semua, saya nggak tahu. Karena Nabi itu dibedah, dicucinya di sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu sekitar 10 meter doang dari Ka'bah, nggak nyampe mungkin, dekat daerah situ. Masa nggak ada yang ngelihat kan begitu? Berarti hipotesanya adalah mereka itu dibikin tidur atau dibikin nggak melihat. Mungkin ada yang tanya, Bib, Nabi dicuci dadanya berapa kali? Kata Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Mekah, beliau ini mengatakan Nabi dicuci dadanya, dikeluarin hatinya, dicuci pakai air Zam-Zam 4 kali ya. Umur beliau 4 tahun waktu lagi sama Halimatus Sa'diyah, dibedah, dicuci, masukin lagi. Umur beliau 10 tahun, dibedah, dicuci, dimasukin lagi. Pada saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dibedah, dicuci, dimasukin lagi. Pada saat Al-Isra wal Mi'raj juga dilakukan hal yang serupa. Bib, banyak banget, apakah Nabi kotor? Enggak. Nabi itu paling suci. Ini adalah bentuk memuliakan Rasulullah. Mobil kita nggak pernah dipakai keluar, ditaruh di garasi, tapi tiap hari kita lap. Kira-kira gara-gara kotor apa gara-gara sayang? Sayang ya. Jadi jangan punya pikiran Nabi itu kurang haknya. Di zaman sekarang ada aliran mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Nah, kita tanya balik, kalau orang tua Rasul yang segitu mulia masuk neraka, orang tua lu di mana? Kan begitu. Ya, seenaknya aja. Ini kalau ngebahas hadisnya mah panjang. Ya, kalau ngebahas hadisnya mah panjang. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati karena Allah. Kemudian Nabi ditutup dadanya, disuruh naik buraq. Buraq itu tingginya seperti bagol. Bagol adalah hasil pernikahan kuda dengan keledai. Kudanya kan tinggi, keledai kan pendek, dikawinin. Nah, ambil tengah-tengah, buraq tingginya segitu. Fakta menariknya tentang buraq itu bukan cuma dinaikin Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah, banyak para nabi yang sudah menaiki buraq. Warnanya putih, sayapnya lebar. Nah, Nabi naik itu kenapa? Biar cepat. Pertanyaan saya, Nabi pakai helm nggak? Kenapa nggak hancur? Coba kita tol Pondok Cabe, buka kaca, gas 200 km, keluarin kepala. Hilang apa kagak tuh? Hilang apa kagak? Tapi Nabi kenapa nggak pakai helm? Kan? Berarti kan fisik Nabi kuat, fisik Nabi hebat. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Nabi Muhammad itu setara 41 orang.
Makanya kata Siti Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu wala imra'atan qattu wala khadiman qattu. Artinya Nabi itu tidak pernah mukul barang apapun, perempuan apalagi pembantu. Ya iya, saya pikir kalau ditabok sekali setara ditabok 41 orang. Mati apa kagak? Kalau Nabi orangnya emosian macam orang pondok cabe, itu Mekah mati semua, Bu. Muhammad, kamu penyihir, pak, mati nggak? Mati. Tapi alhamdulillah Nabi tidak emosi. Nabi bisa, mohon maaf, bisa menghilangkan nyawa siapa saja kalau Nabi mau. Ya iya, Bu, bayangin ini kalau misalkan digeprak 40 orang nih hancur nggak? Nah, kalau misalkan ada orang ditinju 41 orang mati nggak? Mati, Bu. Nabi bisa melakukan itu, tapi diem aja. Jadi nggak ada istilahnya abuse of power. Apa itu? Tahu nggak? Jangan makan baik, Bu, ngunyah baik. Saya lagi ceramah ngunyah baik, Pak. Begini dia. Heran saya. Enak bener lu. Gua yang ceramah, lu yang makan. Saja. Ya no, saya mau tunjuk orangnya nggak tega no. No. Iya, makan baik. Ya nggak, Bu? Iya. Ini ngomong-ngomong airnya bening amat nih. Iya, kan begitu. Iya, jadi Nabi itu Masya Allah orangnya kuat betul ya, tapi nggak pernah mempermainkan kekuatannya. Saya sampai bingung, ada orang kayak begini modelnya. Gimana, Bu? Bayangin, keringetnya aja dibotolin. Ibu cinta suami nggak? Pernah botolin keringet dia? Oh iya, Mas. Coba botolin terus cium. Pas dia pulang kerja keringetan, ambil botolin dah, cium. Kayak apa baunya kira-kira? Ini Nabi manusia, tapi gimana manusia masa keringetnya harum? Dibilang manusia, bayangin, enggak pernah ke dokter gigi 63 tahun. Giginya putih, bersih, kuat. Ibu kalau kagak ke dokter gigi 63 tahun, gigi kita jadi apa coba? Ada orang kagak pernah nge-gym, ya kan? Nggak pernah minum protein, badannya rata dada sama perut. Hebat Nabi Muhammad. Ada orang nggak pernah nyalon, kulitnya seperti perak. Ka'anna masih min fiddah. Ini dibilang manusia, dibilang bukan manusia, ya bukan Ada orang 63 tahun ubannya cuma 20. Bu, saya ini umur 30-an, hidung saya aja beruban, Bu. Itu Nabi Muhammad ya. Maksudnya kita nih kalau ngomongin Nabi Muhammad itu ya hati-hatilah, karena ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat begini, orang ngejek kita nggak apa-apa, kita disarankan untuk maafkan. Mungkin kita emang banyak dosa, tapi kalau ada orang ngejek Nabi Muhammad tuh kudu dibenerin. Wajib bagi kita untuk membenahinya, untuk ngasih tahu kalau dia salah ya. Nah, Nabi naik tuh, Nabi ditemenin malaikat Jibril. Jalan. Begitu jalan pertama kali, Nabi ngelihat ada orang nanam, terus baru nanam tumbuhan. Dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Ditanya sama malaikat Jibril, Muhammad, kamu tahu nggak ini apa? Nggak tahu. Ini orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah begini, dia nanam sedikit, dia mengorbankan harta, dia mengorbankan raga, dia mengorbankan semua yang dia miliki jiwanya untuk Allah. Maka nanti kata guru saya Syekh Dr. Hisham Kamil, ulama Al-Azhar, nanti di hari kiamat derajat tuh begini, para nabi dulu, habis para nabi para syuhada. Jadi orang yang mati syahid itu perang ya di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu mereka mati syahid, baru para aulia, baru orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang pertama kali dilihat sama Nabi. Kemudian Nabi jalan lagi sampai ke satu tempat yang banyak pohon kurma, Bu. Terus Nabi disuruh sholat. Nah, berarti kan pertanyaan kejawab. Apa? Apakah Nabi Muhammad sholat sebelum Isra dan Mi'raj? Jawabannya iya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sholatnya sholat apaan? Namun saya perhatikan yang disebut para ulama dalam kitab-kitabnya,
2 rakaat di siang hari, 2 rakaat di malam. Meskipun nanti cara sholat subuh tuh datangnya belakangan. Jadi ketika Nabi turun dari Mi'raj, itu bukan 5 waktu yang sudah dikasih tahu caranya. Sholat subuh belum dikasih tahu caranya. Itu Nabi disuruh sholat. Ditanya sama malaikat Jibril, Muhammad, kamu tahu nggak ini di mana? Nggak tahu. Terus kata malaikat Jibril, sholaita fi Thaibah, kamu sholat di Thaibah, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya mau tanya sama ibu, kenapa orang zaman sekarang pergi ke Madinah? Bu, kenapa orang sekarang pergi ke Madinah? Jawab yang benar, Bu. Kenapa orang sekarang pergi ke Madinah coba? Ziarah. Nah, saya tanya, kalau Nabi ada di Cinere, ibu masih ke Madinah nggak? Ngapain? Panas. Panas, enakan di Cinere sambil ziarah Nabi minum es teh. Enak. Ya kan? Jadi Madinah itu mulia gara-gara siapa? Jadi jangan salah pergi ke Madinah tuh. Pergi ke Madinah tuh tujuannya cuma satu. Yang pertama adalah mengunjungi Rasul. Kalau kapasitas sholat, ya mendingan di Mekah. Di Masjid Nabawi sholat cuma 1000 kali lipat, di Mekah 100. Mendingan ngabisin waktu di Mekah. Makanya Nabi diwafatkan di Madinah. Tahu kenapa, Bu? Tahu kenapa? Salah satu hikmahnya, supaya orang nggak bilang, itu mah Nabi Muhammad dompleng Ka'bah, terkenalnya dompleng makom Ibrahim, terkenalnya dompleng Sofa Marwa, terkenalnya gara-gara ada sumur agak. Tuh Madinah kering rontang, datang Nabi Muhammad langsung jadi mulia. Tapi zaman sekarang aneh, mohon maaf, bukan kita itu sara, tapi masing-masing agama punya prinsip, ya. Ada tempat-tempat yang muliakan. Nah, sekarang di video udah pada viral, orang-orang non muslim tidak berhijab itu sudah berkeliling di Masjid Nabawi. Bahkan sekarang katanya sudah boleh kita akad nikah di Masjid Nabawi. Boleh nggak akad nikah di situ? Boleh, tapi tanya sama hati kita, pantas nggak kita memperlakukan masjid itu seperti itu di hadapan Rasulullah? Kalau saya pribadi, saya nggak berani. Malu saya sama Nabi Muhammad. Jadi seperti kota wisata aja, jangan dijadikan tempat wisata itu, Bu. Kita mau ke sana tuh untuk kunjungin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang prinsip yang harus disuntikan sama travel umroh itu. Ya, kalau beli abaya di toko kuning mah ada toko oren. Tahu? Nah, ya kan? COD itu ya. Kalau beli abaya di situ aja, kagak usah jauh-jauh kita pergi ke Madinah. Di COD juga ada, ya kan? Datang ke sana kenapa? Saya mau ngunjungin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jalan lagi. Begitu jalan, Nabi ngelihat orang aneh, ngangkat batu besar terus dipakai untuk memecahkan kepalanya sendiri, isi kepalanya keluar. Udah isi kepalanya keluar, utuh lagi, angkat batu lagi, cain lagi, utuh lagi, cain lagi, utuh lagi. Tanya, ini siapa Jibril? Mereka orang yang suka ninggalin sholat. Maka kalau ada orang bilang, sholat mah nggak penting, kasih dia batu. Coba lu getok dikit aja dah, sakit nggak? Apalagi nanti suruh mecahin kepala begitu, nggak bakal sanggup kita. Terus Nabi jalan, nyium bau harum. Ini bau harum apa ini? Ternyata bau harum tulang. Tulangnya Siti Masyitoh. Masyitoh nama orang atau bukan? Bukan. Masyitoh nama kerjaan. Masyitoh itu artinya tukang sisir perempuan. Ya, tukang sisir perempuan. Jadi ibu-ibu ini Masyitoh semua nih. Ya, tukang sisir. Cerita gini, dia nyisirin anaknya Firaun, sisirnya jatuh. Terus yang diomongin Masyitoh apa? Bismillah, dengan nama Allah halaka Fir'aun. Fir'aun celaka. Lah kita nyisirin anak bos, sisir jatuh, bosnya kita doain celaka. Anaknya dengar nggak? Dengar. Gua aduin bapak gua loh, kan begitu. Saya aduin bapak saya, mau nggak? Ya udah aduin aja. Diaduin. Ya Masyitoh, kamu punya Tuhan selain saya? Iyalah, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Makanya kita belajar sifat wajib 20, wujud, qidam, mukhala, lil,
qiyamuhu wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, kan begitu. Saya dengar-dengar ini samping saya baju putih peci hitam apal nih. Nah, saya demen nih yang model begini ya. Bu, wujud kidam. Kidam artinya ada lebih dulu. Saya tanya, handphone sama pabrik handphone duluan mana? Pabrik. Anak sama bapak duluan mana? Lah Fir'aun aneh. Kalau Fir'aun orang Pamulang kan kita ajak ngopi. Lu Tuhan, ya, gua Tuhan. Duluan lu apa bokap lu? Duluan bokap gua. Bokap lu Tuhan, bukan. Lah kenapa lu jadi Tuhan? Ya, makanya orang aneh nggak terima, akhirnya dipanggil Siti Masito, suami sama 2 anaknya. Disediain kuali gede, ditaruh air, taruh minyak, direbus, Bu. Air campur minyak direbus gimana tuh? Tuh. Ya, perang deh air sama minyak kan. Apa yang terjadi? Suaminya loncat, anak sulungnya loncat, tinggal Siti Masito sama anak yang masih kecil, gak tega. Terus anaknya ngomong, ya Umi la takhafi wa la tahzani fa innaki alal haq. Bu, gak usah takut ya Bu, jangan sedih ya Bu, kita berada dalam kebenaran. Dia loncat, akhirnya tulangnya dikumpulin sama Fir'aun, dikubur. Wangi, kecium sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulangnya aja wangi. Coba kalau kita meninggal, tulang kita, kayak apa coba baunya? Tapi jangan salah ya Bapak Ibu, di Bogor ini terkenal, bisa dibuka di Detik ya. Ada gusuran musola atau masjid ya, yang di situ ada makam 7 marbot ketua DKM atau pengurus masjid, bukan ulama. Jasadnya masih utuh Bu setelah 14 tahun. Muridnya udah pada tua. Jadi murid-murid ngaji zaman udah pada tua, udah jadi saksi. Ya, jadi Allah kalau mau memuliakan orang, jasadnya dibikin utuh. Ada juga yang jasadnya diangkat ke langit. Selain Nabi Isa tuh ada. Namanya Tabi'in Sabit Al-Bunani. Ini cerita aja dah ya. Jadi muridnya Anas bin Malik, sahabat Nabi, doa, ya Allah, in kunta rafa'ta aqwaman ila sama'i faj'alni minhum. Kalau engkau pernah mengangkat kaum-kaum di bumi ke langit, angkat saya, diangkat. Ini menggambarkan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang mustahil, percaya sama Allah. Kemudian Nabi jalan lagi, ngelihat apa? Perempuan laki-laki, kukunya panjang-panjang dari tembaga, dia cakar mukanya, dia geraok, dicakar, dia koyak daging dadanya. Ya, siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang suka gibah. Makanya zaman sekarang ada MGF, Majelis Gibah Forever. Ya, casingnya maulid, habis maulid ngomongin orang. Casingnya zikir, habis zikir ngegibahin orang. Dan pengajian tuh jangan jadi ajang pamer. Gimana? Kadang-kadang mungkin ya ada ibu-ibu yang pakai 1 jari 1 cincin. Kalau saya bilang, Pak, nanggung, kenapa nggak 1 jari 5 cincin? Kan jadi tegang begini dia. Mau makan pun susah dia kan. Anaknya minta makan bentar kuseroknya. Salamnya aja beda. Kalau orang kan assalamualaikum ini. Assalamualaikum. Gak usah pamer-pamer amat lah, emas disimpan aja, ntar hilang nangis lagi. Ya udahlah ya, pengajian itu niat karena Allah, bukan untuk ajang pamer. Ya, nanti pahalanya hilang malah ganti jadi dosa. Nabi jalan lagi. Habis itu Nabi ngelihat ada laki perempuan makan bangke, ada daging utuh enak mateng, dia makan bangke Bu. Tanya sama Nabi, ini siapa? Ini suami istri yang suka berzina, punya barang halal tapi nggak berzina. Jadi orang kalau pengen begitu udah makan bangkai tikus dulu aja dah. Kalau emang enak silakan aja bikin ya. Semoga Allah jaga kita semua, amin. Allahumma amin. Terus Nabi jalan lagi, ada pohon. Nabi duduk di situ, suruh sholat. Kamu sholat di mana tahu nggak Muhammad? Nggak tahu Jibril. Kamu sholat di pohon tempat Nabi Musa bersandar waktu ke kota Madian. Tahu kota siapa? Nabi Syuaib, bukan Su'eb. Syuaib. Siapa? Bukan Su'eb.
Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, Syuaib. Heran orang Indonesia nih. Ya, Nabi Syuaib, ya, mertuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya apa? Kita itu disuruh ngunjungin tempat bersejarah. Makanya ada ziarah para wali, ziarah para habaib, wali songo. Buat apa? Karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa pendahulunya. Kita aja kalau anak kita nggak ngerti sama orang tua kita aja kita sedih. Anak-anak kita, cucu kita nggak ngerti kakek kita ya sedih, ya kan? Apalagi para pejuang bangsa yang mayoritasnya kiai, ulama, habib, santri yang mengisi kemerdekaan ini. Kita ziarah, jangan dibilang syirik. Ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Emang kita nyembah kuburan? Orang datang ke sana ada yang nyembah kuburan, Bu? Nggak ada. Semuanya berzikir, baca yasin, tahlil, dan dalilnya jelas, ya. Dan bukan sekarang waktu membahasnya. Kemudian Nabi jalan lagi. Nabi jalan, ada satu bukit, berarti di situ suruh sholat. Namanya Bukit Tur Sina. Kamu tahu di mana? Nggak tahu. Kamu sholat di bukit tempat Musa menerima wahyu. Nabi Musa itu Nabi Bani Israel. Orang Israel itu orang paling aneh. Kenapa, Bu? Lihat. Satu, dia dimuliakan karena jadi keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu awal mula yang dipanggil Israel. Bani Israel artinya anak keturunan Nabi Yakub. Bani Israel diselamatin sama Nabi Musa, betul. Selamat melalui Laut Merah, dia ngelihat laut terbelah. Udah sampai ke ujung, selamat dari Fir'aun, malah bikin sapi buat disembah. Turun makanan dari langit, manna wasalwa. Mana itu adalah manisan, dikasih glukosa untuk energi. Salwa itu daging dari surga, protein, dikasih glukosa sama protein karena perjalanan jauh mau pergi ke Palestina, tapi tetap kurang ajar sama Nabi Musa. Disuruh jangan mancing di hari Sabtu, dia pasang jaring di hari Jumat. Emang nyolot banget Bani Israel. Kan gua kagak mancing hari Sabtu, tapi lu pasang jaring, lu bagaimana Nabi diakalin? Aneh banget ini orang, disuruh apa bikin apa. Jadi jangan modelnya begitu kita sama Nabi Muhammad. Malu kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak ngejalanin syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan lagi, terus Nabi Muhammad itu ada yang ngejar bawa obor, mau bakar, namanya jin ifrit. Akhirnya dibaca doa sama Nabi Muhammad, mental. Makanya kita kalau malam ya sudah mulai maghrib, pintu pada ditutup, jendela pada ditutup, anak pada disuruh pulang. Kemudian di setiap ujung rumah baca ayat kursi. Setiap ujung rumah tuh untuk apa? Untuk penjagaan. Masuk ke rumah kita baca, kata Nabi kalau pengen duitnya banyak ngasih ke tetangga bisa. Pertama masuk rumah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, salam sama Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tiga, baca kulhu. Ini jangan ditinggal. Tambahin dari riwayat lain baca ayat kursi. Nanti duit datang sendiri dah. Kita usahanya seberapa, datangnya lebih banyak lagi. Ya, ini Nabi yang sudah kasih tahu sama sahabatnya sehingga sahabatnya bisa ngasih makan tetangganya. Atau ijazah dari Habib, ya jalanin terus, jalanin aja. Gue lagi ceramah, jalanin aja tromolnya, Bang. Kata gue nggak ngeliat. Iya Bu, jangan marah, saya bercanda doang. Ya, Bu, sehat Bu. Saya penasaran sama yang nyender-nyender di tembok. Tahu nggak, orang di pengajian itu ada dua macam orang. Ada yang pahalanya sempurna, ada yang pahalanya separoh. Yang sempurna itu yang nggak nyender, yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok tuh. Ya, ini masih muda nyender. Kalau udah pada, ya saya merasa paling tua di sini. Kan muda-muda semua nih. Ini baru lulus SD nih kayak ini. Ya, Bu, lanjut nggak? Nabi jalan lagi. Habis itu, nah di sini menarik. Tadi ada yang saya lupa. Nabi Musa di Bukit Tursina suruh copot sendal, Bu. Katanya Bukit Tursina suci, suruh copot Nabi Muhammad ke surganya sendal kagak dicopot. Nabi Muhammad terima wahyu di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa masuk, sendalnya ngikut. Bayangin Bu,
sendalnya ngikut, bajunya ngikut. Malaikat Jibril kagak bisa tembus, nabi yang lain kagak bisa lah Nabi Musa aja hebat, sehebat-hebat Nabi Musa masih suruh copot sendal di bumi lagi. Nabi Muhammad sendalnya ikut. Baru kita bisa berpikir, oh iya ya, rupanya hebat bener ini. Allah memuliakan Nabi Muhammad ini levelnya beda. Kadang orang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kelas 1 dibandingkan kelas yang kita nggak bisa gapai. Jadi jangan bicara soal kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Akal kita tidak sampai. Bu, bayangin Bu, ada orang dijamin masuk surga, tapi nungguin orang yang belum dijamin masuk surga. Baik amat. Kalau kita Bu masuk masjid ngadem, nggak mungkin nunggu di luar. Gue nunggu di luar panas, jamaah gue belum masuk, nggak mungkin. Kalau kita pasti masuk dulu. Nabi Muhammad nunggu. Ya terusin aja, bagus banget. Ya terusin aja, terusin. Lanjutin aja. Dari tadi gue perhatiin jalan mulu kagak dimasukin. Masukin kok. Jangan jalan doang. Masukin dong. Jalan doang dia lancar bener. Lambat kenapa? Masukin duitnya. Begitu. Dikeluarin dia. Ya. Bu, lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jalan lagi Bu sampai di Bethlehem, kandang kambing, kandang domba, tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Ini faktanya, kita itu disunahkan mengunjungi tempat-tempat kelahiran orang soleh. Contoh, sekarang yang miris banget ya, semenjak orang-orang itu menguasai Saudi. Ibu tahu nggak? Dulu tuh namanya bukan Saudi. Saudi itu baru 200 tahun yang lalu. Dulu namanya Hijaz. Ya, terus ulama kita dibunuhin, orang Amerika bikin kerjasama, orang Inggris bikin kerjasama sama dia, jadilah Saudi Arabia Saudi namanya tuh ya. Jadi apa namanya? Dulu tuh kita boleh ngunjungin tempat lahir Nabi Muhammad. Di sini siapa yang udah umroh tapi belum ke tempat lahir Nabi? Pasti ada. Umroh tapi nggak ngunjungin tempat kelahiran Rasulullah. Sekarang dibikin perpustakaan. Kalau kita datang ke sono dibilang nggak boleh, syirik. Kalau saya mah pinter Bu, baca maulid di situ tapi kagak sosoknya bantuin orang. Oh lah. Minggir saya baca ya Nabi salam alaika. Iya, tapi kan jadi aneh gitu. Nabi Muhammad aja ngunjungin tempat lahir Nabi Isa. Kenapa kita kagak boleh ngunjungin tempat lahir Nabi Muhammad? Itu tempat yang penuh keberkahan. Jadi secara nggak langsung kita mau dijauhin. Ibu tahu nggak di Ka'bah itu ada kuburan? Kuburan siapa? Nabi Ismail. Itu makamnya itu di Ka'bah. Hijir Ismail itu ada makamnya Nabi Ismail di salah satu tembok Ka'bah itu. Jadi kalau kita tawaf itu ngelilingin kuburan, tapi apakah kita syirik? Lah kagak. Nabi Muhammad masih hidup, kita la ilaha illallah. Nabi Muhammad udah meninggal, la ilaha illallah. Nah ini fakta ya, orang-orang itu ya udah dah. Zaman sekarang lihat, mereka sudah bikin toko miras pertama di Saudi. Udah akhir zaman dah ya, makanya sudah menyedihkan kita itu sekarang. Tapi kita tidak bisa Ibu menghalangi. Ya kalau keadaan semua baik-baik aja, kagak bakal datang kiamat itu pasti datang. Cuma jangan kita jadi bagian orang-orang yang hidup di hari kiamat. Udah gitu Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Nabi ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nabi sholat, terus ketemu sama para nabi yang lain. Terus Nabi jadi imam. Ini hikmahnya begini Bu, saya terjemahin aja biar gampang. Nggak mesti orang itu datang duluan lantas jadi pemimpin. Kadang ada orang belakangan tapi jadi lebih istimewa. Siapa lebih dulu jadi manusia? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Siapa lebih dulu jadi manusia? Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Ibrahim. Yang jadi imam siapa? Datangnya duluan apa belakangan? Belakangan. Saya datang duluan apa belakangan? Yang ceramah ibu apa saya?
Nggak mesti orang datang belakangan jelek. Contoh Sayyidina Umar beriman tahun ke-6, tapi dikuburin di samping Nabi. Tuh lihat Abu Lahab, dari Nabi lahir ngelihat tapi nggak beriman. Maka kita jangan ngejek orang kalau dia belum pernah ke pengajian. Dari adab guru dan adab majelis taklim, adab murid, kalau ada orang baru pertama kali datang ke pengajian jangan diliatin, nih siapa? Pura-pura kagak tahu aja, masya Allah, ahlan wa sahlan, tanya kabar gimana, baru tanya dari mana, begitu. Ini kadang-kadang ada gara-gara jilbabnya beda dikit, ini siapa lagi, biarin aja. Udah untung dia mau datang ke majelis taklim. Udah gitu Nabi aus. Jadi Nabi Muhammad itu beliau dikasih malaikat Jibril minum, warnanya putih. Isra Mi'raj itu minumannya susu. Lah ini Nabi Muhammad kasih kopi. Ngopi dulu Nabi Muhammad. Ya, zaman Nabi Muhammad belum ada kopi. Kopi itu ntar adanya di Yaman. Ya, yang pertama kali nemukan kok kopi. Lah ini saya disuruh ceramah Isra Mi'raj apa praktek toharoh ini? Panitia kalau udah disindir bergerak lah panitia. Ya, susu putih manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, Nabi Muhammad minumnya berapa kali, Bu? Saya baru berapa kali? Lanjut apa jangan nih? Bismillah. Sekali lagi ya? Alhamdulillah. Kan begitu, Bu. Terus Nabi naik, langit pertama dibukain. Ini Muhammad ya. Malaikat pada datang nyambut. Ini saudara saya, kekasih saya. Tuh malaikat pada nyambut Nabi Muhammad. Tuh kalau orang baik begitu disambut. Maka jadilah kita orang baik, biar matinya kita disambut sama malaikat. Ya, amin Allahumma amin. Ya kita ini Bu, apalagi saya Bu, pahala dikit, ilmu dikit, maksiat banyak. Ya berharap supaya Allah mengampuni kita semua. Ya Allah maafin kita semua. Sejatinya dunia ini mah nggak ada apa-apanya. Yang penting kita husnul khotimah. Ketemu sama Nabi Adam, dipuji-puji sama Nabi Adam. Terus Nabi Muhammad nangis. Kenapa? Sama Allah ditampilin di sebelah kiri Nabi Adam itu umat manusia yang masuk neraka, Bu. Jadi nangis Nabi Muhammad itu. Terus ditampilin di sebelah kanan umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Nah, senyum Nabi Muhammad itu, ya. Nanti dari kalangan umat Nabi ada yang masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hisab. Syaratnya satu, tidak meruqyah dengan ruqyah yang syirik, ya, nggak mendatangi dukun. Kadang-kadang dukun didatengin orang gitu, barang saya kehilangan. Oh, ini yang mencuri orang dekat. Ya iyalah, kalau jauh mana bisa ngambil motornya. Yang mencuri orang dekat, ya nggak usah dipercaya. Ya nggak usah datengin kayak begitu-gitu tuh, nggak usah. Ya, nanti kita amalnya jatuh 40 hari sholat kagak diterima. Terus orang yang nggak ngedatengin itu, nggak meruqyah dengan ruqyah syirik, nggak minta ruqyah dengan ruqyah syirik, wala yastarqun wala yatatayyarun, nggak mengambil hari sial di kampung-kampung, di Brebes itu masih ada. Jangan kamu keluar hari Senin, kalau keluarnya hari Senin sial. Lah bagaimana pengen kerja? Jangan kamu nggak usah dipikirin, semua hari baik, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal pasrah kepada Allah. Naik Nabi langit kedua, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yusuf, sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa udah seneng banget, umatnya banyak. Dikasih lihat sama Allah umatnya banyak. Ternyata masih lebih banyak umat Rasul. Bu, kata Nabi, penduduk surga tuh separohnya umat Nabi Muhammad. Jadi insya Allah orang Pamulang mau masuk dah. Ya, orang Pamulang mau masuk. Amin Allahumma amin. Jangan lupa saya diajak, Bu. Amin Allahumma amin. Jangan ditinggalin, Bu. Tinggalin baik lo. Jangan kasih tahu siapa. Tahu ditinggalin. Ya, Habib guys belum masuk no. Jemput, Bu. Cariin saya. Pasti ingat, Bi. Pasti, ya. Kita pasti saling mengingat satu sama lain. Amin Allahumma amin. Nah, terus Nabi naik ke langit ke-7, ketemu sama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sandaran kursi emas. Nah, kursi emasnya itu
bersandar dengan Baitul Ma'mur. Ada jadi satu tempat yang Allah ciptakan entah dari kapan, tiap hari masuk 70.000 malaikat nggak keluar-keluar. Luas nggak? Luas, kita nggak tahu luasnya, ya kan? Nah, habis itu Nabi dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, umat kamu suruh banyak nanam pohon di surga. Gimana cara nanam pohon di surga? Kita masih di Pamulang, banyak membaca la haula illa billahil. Itu sekali kita baca, kita nanam pohon di surga. Kalau kita sehari baca 100, berarti sehari punya 100 kapling. Paham nggak? Atas nama kita, nggak usah ngurus AJB SHM, lama ribet. Ya, kita cukup baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kita langsung dapat kaplingan pohon di surga berbanyak. Terus Nabi naik ke surga, lihat ahli surga, lihat neraka, diliatin ahli neraka. Kebanyakan ahli neraka perempuan. Tahu gara-gara apa? Bukan gara-gara kafir. Ini perempuan sholat, puasa, tapi durhaka sama suami. Kalau suaminya baik, dibilang jahat. Ya, suami udah ngasih apa, nggak dianggap sama dia. Maka insya Allah di sini mah nggak ada. Yang ada di sebelah, yang sana pindahan dari. Ya, habis itu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 50 waktu, datang ke Nabi Musa, kurangin lagi, sampai bolak-balik sampai jadi 5 waktu. Itu Nabi Musa tuh sebenarnya pinter. Kan Nabi Musa bilang balik lagi. Kenapa nggak langsung bilang korting aja jadi 5? Kan baliknya cukup sekali. Jadi Nabi Muhammad tuh bawa cahaya dari Allah yang Nabi Musa ngeliat. Jadi Nabi Musa menikmati, balik lagi lu gitu. Biar balik lagi kemari, kelihatan lagi kan? Balik lagi begitu. Ya, itulah istimewa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun. Begitu sampai turun tuh di padang pasir, sempat papasan sama orang. Kenapa? Untuk membuktikan kalau memang orang itu melihat Nabi Muhammad datang di depan Ka'bah. Nabi Muhammad ngasih tahu, saya semalam baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit. Dibilang orang gila dong. Orang gila. Kata Nabi Muhammad gini, ya udah, saya ini kan belum pernah ke Masjidil Aqsa. Nih di Masjidil Aqsa ada tiang ini, bentuknya begini di sini. Ada bangunan kayak begini, bentuknya di sini begini. Datang orang yang tadi, iya saya ngeliat, saya ketemu. Dan apa yang disifati sama Muhammad benar. Tapi sebagian orang yang pernah beriman murtad, kecuali Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar langsung, saya percaya sama dia. Karena orang ini nggak pernah bohong. Pernah ada orang ateis tuh, nggak percaya sama Tuhan, saya ajak nginep di rumah. Ya, dibilang ateis, dibilang kagak, ya kagak, sholat tapi ngomongnya ragu sama Allah, nggak percaya atau apalah gitu, kesian ya. Saya ajak ke rumah, saya ajak nginep, saya kasih buku tentang Nabi Muhammad. Akhirnya dia ngomong, ya Bib, kayaknya nih orang nggak mungkin bohong deh. Kenapa kamu kesimpulan begitu? Satu, dia udah kaya, betul nggak? Istrinya cakep, kaya lagi, betul nggak? Anaknya banyak, betul nggak? Ngapain dia capek-capek ngelawan kaumnya? Dia udah kaya, udah dihormatin, ngapain dia capek ngelawan kaumnya hanya untuk menyampaikan hal yang benar. Dan yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah hal yang benar, ya. Maka jaga kita punya sholat, karena sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, karena banyak yang udah ngeliat jam, yang mukanya muka prasmanan, saya ngeliat jam, lihat jam. Oh ya, dari tadi saya ngeliat jam. Jadi kalau pembawa acara kadang bilang, sampailah kita kepada acara yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Ya, betul ya. Ceramah agama kagak. Acara yang paling ditunggu majelis mah apa? Makan. Ya, acara yang paling ditunggu majelis adalah makan. Kita doain dah. Semoga nih yang di samping saya mah kagak kenal sama dia nih siapa, kagak tahu ya. Ya saya kagak tahu, kagak kenal, namanya kagak tahu, tapi beliau hadir di sini. Amin belum. Udah amin aja. Beliau hadir di sini, ya alhamdulillah apal juga sifat wajib 20 ya kan? Ya alhamdulillah beliau mau dengerin saya, alhamdulillah beliau mau bermajelis. Ya kita doain kalau beliau baik tambah baik. Kalau ada yang nggak baik dihilangin. Semoga kalau beliau kepilih, ya seandainya beliau kepilih, ya menjadi
pimpinan, jadi lurah yang mencintai umat Islam, bisa menjaga kerukunan umat Islam, selalu bisa memenuhi hajat-hajat umat Islam. Ya, semoga jabatannya beliau tuh jadi jabatan yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Masjid Anas tambah besar. Kemudian apa? Hah? Nggak banjir. Semoga-moga nggak banjir. Ya udah, moga-moga nggak banjir. Nggak banjir. Ada sumur resapannya. Ya, bikinlah sumur resapan atau apa tuh, saya nggak paham ya. Bikinlah apa-apa yang bisa dibikin. Ya udah dah, begitu aja dari saya. Saya mau pantun boleh ya? Lontong Padang tahu Sumedang. Biarpun jarak membentang, Habib guys tetap sayang. Ada ranting, ada kayu. We are nothing without you. Ya udah Bu, kita udah dapat ilmu, udah ketawa, udah dapat hikmah, udah. Ya udah, pokoknya sekarang kita sama-sama berdoa semoga Indonesia aman. Indonesia tentram. Pemilu tanggal 14 damai, adil, gak ada kecurangan. Allah pilihkan yang dipilih bangsa Indonesia, dan Allah damaikan semuanya. Pak Anies damai, Pak Muhaimin damai, Pak Prabowo damai, Mas Gibran damai, kemudian Pak Ganjar damai, Pak Mahfud damai, semuanya dah. Pokoknya semoga semuanya damai dan kita semua bisa hidup dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera. Yang miskin jadi kaya, yang sempit jadi lapang, utangnya pada lunas, haji dan umroh. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'um fi subhanakallahumma wa ta'ala fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan pada sehat Ibu, panjang umur buat Bapak semua, buat Bapak Lurah kita, tetap semangat. Saya izin pamit, kagak usah foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya pamit Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sukses.